Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan jari channel. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Bab 1671. Jadi kepala langsung kehilangan nafsu makannya. Aku tidak nafsu makan, aku kamar dulu, kalian bisa makan. Kepala resimen berdiri dan pergi. Kepala sekolah, bukankah tadi baik-baik saja? Kenapa tiba-tiba kurang nafsu makan? Tidak menyadari situasinya, Beb berteriak. Hati Tang Zichen bersenandung, diam-diam berkata, orang yang dia sukai pastilah Qianji, bajingan kecil ini. Dia pasti berpikir bahwa aku berasal dari latar belakang yang buruk dan tidak bisa dibandingkan dengannya dalam aspek apapun, tetapi Mu Qianji adalah milikku, wanita. Dia kesal dan tidak nafsu makan, hahaha. Semakin kesal kepala desa itu, semakin bahagia Tang Zichen. Setelah semua orang selesai makan, mereka kembali ke kamar masing-masing. Tang Zichen dan Mu Qianji datang ke kamar 14. Sudah larut, ayo istirahat lebih awal. Setelah berlatih selama beberapa jam, Mu Qianji berhenti berlatih dan berkata kepada Tang Zichen. Bagus. Tang Zichen sedang bersiap-siap untuk tidur ketika dia tiba-tiba memikirkan kepala kamar 15 di sebelah. Tang Zichen tersenyum dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia punya ide licik. Saat ini, kepala kamar 15 sebelah sedang bolak-balik, sulit tidur, dan yang bisa dia pikirkan di benaknya adalah mengapa dia dijemput oleh orang berstatus rendah, sementara dia, seorang pria kaya dan tampan, tidak bisa mendapatkannya. Tidak lama kemudian, kepala-kepala tiba-tiba samar-samar mendengar suara rendah aneh dari kamar sebelah. No. 14. Yah. Alis komandan resimen berkerut, seolah-olah itu adalah suara wanita, tetapi dia jelas sengaja menahan diri untuk tidak bersuara, tetapi tidak bisa, sehingga suaranya terdengar samar. Komandan resimen segera mendengar bahwa itu adalah suara Qianji. Komandan resimen juga seseorang yang datang, ketika dia memikirkan suara yang dibuat oleh wanita yang diam-diam dia cintai, dia seperti 1000 semut menggigit di dalam, dia tidak bisa tidak membayangkan dalam benaknya pemandangan seperti apa yang ada di sebelah saat ini. Wow, kepala resimen itu langsung duduk, hatinya sakit seperti pisau, dan siksaan ini lebih buruk daripada kematian. Saya tidak tahu kapan gerakan berhenti di sebelah, tetapi seluruh wajah kepala resimen sudah buruk. Tang Zichen, jangan paksa aku, kamu sama sekali tidak pantas memiliki Mu Qianji. Kenapa langit ingin babi melengkung wanita cantik seperti itu? Di dalam kepala resimen, dengan risiko membandingkan Tang Zichen dengan babi kubis yang bahkan sangat diinginkan manusia, tetapi ditemukan dilengkungkan oleh babi di kandang babi, penyesalan dan depresi semacam ini ingin mati. Hanya mereka yang pernah mengalaminya yang bisa mengerti. Tang Zichen, ketika saya menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Anda, saya ingin Anda tahu bahwa saya juga menyukai Mu Qianji. Saya harap Anda memiliki kesadaran diri untuk membiarkan saya mengambil inisiatif. Pemimpin resimen berkata dalam hati. Keesokan harinya, 6 orang dari Wang Hao Mercenary Group melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan mereka, Xiuhai. Namun, perjalanan ke Xiuhai panjang, dan mereka tidak tiba secepat ini. Setelah mengemudi selama beberapa hari, mereka berhenti di sebuah kota untuk beristirahat lagi. Tang Zichen. Pada hari ini, Kapten akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan Tang Zichen. Kapten, apa yang ingin kamu temui dariku? Don Zichen bertanya. Ikut aku sebentar, ada yang ingin kuberitahukan padamu. Oke, hehe, kepala pasti punya sesuatu yang kering untuk diberikan kepadaku secara pribadi, kata Tang Zichen sambil tersenyum. Kepala resimen mendengus dalam hati, persetan dengan barang kakakmu, aku sudah cukup menahan, kali ini aku akan bertarung denganmu. Tang Zichen dan kepala resimen tiba di atap penginapan kosong. Kapten, barang-barang kering apa, cepat berikan mereka. Tang Zichen memiliki senyum yang tidak berbahaya di wajahnya. Kepala resimen berkata, Tang Zichen, menurutku hubunganmu dan Mu Qianji tidak baik.
Bagaimana menurut kepala resimen, aku dan Qianji, malam demi malam kamu mengerti, hahaha. Kepala resimen tertekan di dalam, jadi dia tidak repot-repot bertele-tele dan langsung berkata, Tang Zichen, saya bertemu 1000 tahun yang lalu, pada saat itu, saya khawatir Anda masih menjadi murid rendahan di Sekte Awan Terbang. Jadi, dalam hal kualifikasi, saya lebih berkualitas dari Anda, tetapi saya tidak berani mengakuinya karena saya malu, dan itulah mengapa Anda berada di depan saya. Tang Zichen, apakah Anda mengerti kata-kataku? Yang kubicarakan sebelumnya, gadis yang kutaksir adalah Mu Qianji. Tidak mungkin, Kapten, kamu sangat sial karena telah didahului olehku. Hahaha, kata Tang Zichen dengan wajah sombong. Kepala resimen melihat bahwa Tang Zichen sama sekali tidak terlihat kaget atau marah dan mengolok-olok nasib buruknya, dia sangat marah. Tang Zichen, aku tidak bercanda denganmu, aku jatuh cinta dengan Mu Qianji sebelum kamu, bahkan jika aku mengikuti kemudi itu belum menjadi giliranmu. Hahaha, Kapten, kamu terlalu pandai bercanda, Chen Chi sudah menjadi istriku, kamu hanya perlu memberkati kami sekarang. Oh. Tang Zichen, saya memberitahu Anda sesuatu yang serius, bisakah Anda lebih serius? Saya tidak takut untuk memberitahu Anda, awalnya kali ini saya kembali ke keluarga mengatur pernikahan yang baik untuk saya, pihak lain adalah seorang wanita dalam 10 besar daftar peringkat 3 jenius laut kami, sayangnya, saya menolak, apakah Anda tahu mengapa? Karena saya berkata, saya sudah memiliki wanita yang saya sukai, dan dia adalah Mu Qianji. Saya menolak wanita yang diatur oleh keluarga saya untuk Mu Qianji, tetapi bagaimana dengan Anda, apa yang telah Anda lakukan untuk Qianji, bagaimana Anda bisa memilikinya, saya menyerah begitu banyak untuknya, saya bahkan bersedia memberinya artefak Dharma utama-utama yang saya peroleh dengan begitu banyak usaha, bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan untuknya? Hak apa yang kamu miliki untuk memilikinya? Pada akhirnya, kepala hampir meneriakkan rasa frustrasi yang telah ditekan dalam dirinya. Tang Zichen juga membuang senyumnya. Tang Zichen mendengus, kamu tidak peduli apa yang telah aku lakukan untuknya, singkatnya, dia adalah istriku sekarang, kamu tidak tahu apa yang terjadi. Komandan resimen juga mendengus, beraninya kamu bunuh saya. Bolehkah saya bertanya apa yang mampu Anda lakukan untuk membunuh saya? Bakat Anda sendiri lebih rendah dari saya, dan latar belakang keluarga Anda sama sekali tidak ada, jadi apa yang Anda miliki? Selain sedikit lebih tampan dariku. Pada saat itu, tidak jauh dari sana, Mu Qianji, Wang Wei, Bet dan Lata berdiri dengan ragu, mata mereka menatap Tang Zichen dan kepala sekolah. Mereka baru saja mendengar kata-kata kepala sekolah, dan mereka semua terkejut. Tanpa diduga, naksir kepala sekolah pada seorang wanita sebenarnya adalah Mu Qianji. Tang Zichen dan kepala sekolah menoleh dan melihat mereka berempat, Mu Qianji. Kepala resimen terkejut secara fisik, menatap Mu Qianji dan terbata-bata, Qianji, kamu apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, Mu Qianji sangat tertekan di dalam. Pemimpin resimen mengumpulkan keberaniannya, berjalan menuju Mu Qianji dan berkata, Qianji, karena kamu sudah mendengar semuanya, aku akan memberitahumu. Itu benar, aku sudah jatuh cinta padamu, dan orang yang diam-diam aku cintai adalah kamu. Sayang sekali aku terlambat mengakui cintaku. Maaf, Tousan, jadi, bolehkah saya bertanya, apakah sudah terlambat bagi saya untuk mengakuinya sekarang? Saya tahu bahwa Anda telah membentuk kemitraan abadi dengan Tang Zichen dan Anda berada dalam situasi yang sulit, tetapi Anda harus mengikuti kata hati Anda. Saya yakin dalam pikiran Anda juga mengerti bahwa saya jauh lebih baik daripada Tang Zichen, tetapi saya mengaku terlambat. Jika Anda memilih lagi dan memilih saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah membiarkan Tang Zichen menderita dan saya akan menebusnya. Singkatnya, saya hanya mohon, pilih lagi dan bersamaku, oke? Tang Zichen merasa sangat konyol ketika mendengar kata-kata kepala sekolah.
Memilih kembali, dia juga berani mengatakannya. Mungkin, dia sangat yakin pada dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa dia lebih unggul dari Tang Zichen dalam segala kondisi. Mu Qianji bahkan akan menyukai Tang Zichen, apalagi memiliki pemahaman untuk menolak dia. Di belakang Mu Qianji, Wang Wei, Bet dan Lata ketiganya berteriak bersama. Mu Qianji tersenyum dingin. Pemimpin resimen sibuk berkata, kamu mencibir, apakah kamu mengeluh tentang aku, mengapa kamu mengaku sekarang? Mu Qianji tertawa lagi. Komandan resimen sibuk lagi, apakah kamu membuat suara tawa seperti itu karena kamu membenciku karena tidak mengatakannya lebih awal? Membuatmu berpikir kamu tidak pantas untukku dan karenanya ketinggalan. Mu Qianji mendengus dingin. Pemimpin resimen menambahkan, apakah Anda mendengus sedikit untuk menghukum saya dan memberitahu saya sudah terlambat? Mu Qianji tidak tahan lagi dan berkata, Kapten, Anda salah paham. Qianji, jangan katakan apapun, cintai aku. Kepala resimen membuka tangannya. Mu Qianji kaget, cintai dia. Apa maksudmu? Naik dan peluk dia. 1001, datang dan cintai aku. Semuanya diam, biarkan dia memberitahu Don hasilnya. Kepala misi terus berkata dengan tangan terbuka. Tang Zichen benar-benar tidak ingin mengatakan apa-apa. Kepala sekolah benar, semuanya tidak ada kata-kata, biarkan tidak ada kata yang memberitahunya hasilnya. Mu Qianji berjalan ke arah kepala resimen, di belakangnya, ketiga Bet Lata, berpikir bahwa Mu Qianji akan jatuh ke pelukan kepala resimen, dengan bersemangat berteriak, selamat kepala resimen. Pah! Tepat pada saat ini, Mu Qianji membanting tamparan di kepala-kepala, mengeluarkan suara retak, dunia langsung sunyi, kepala yang masih membuka lengannya terkejut, dan tiga orang di belakang Lata Bet juga membuka mulut. Mata dingin Mu Qianji berkata, apakah hasil diam ini cukup jelas? 1000 kali. Jika itu tidak cukup jelas, aku akan melakukannya lagi. Tampar. Suara putus asa lainnya, dan kepala sekolah menerima tamparan lagi dari Mu Qianji. Setelah pemukulan, Mu Qianji berkata lagi, sekarang sudah jelas apakah saya perlu mengatakan lebih banyak? Cici, aku tidak percaya kamu akan melakukan ini padaku. Pemimpin resimen itu sangat tidak percaya. Aku juga tidak percaya, aku sudah mengungkapkannya dengan sangat jelas dan kamu belum mengerti maksudku. Cici, katakan padaku kau menghukumku tidak benar-benar membenciku, kau menghukumku karena baru mengakuinya sekarang dan menyebabkanmu menjadi hoktit sia-sia. Babi. Siapa yang kamu panggil babi? Jika kamu menyebut Tang Zichen sebagai babi, maka aku akan rela menjadi babi, kata Mu Qianji. Anda, Kapten, mulai sekarang aku bukan lagi anggota grup mercenari Wang Hao, selamat tinggal, jalan terbuka lebar, kalian masing-masing akan pergi dengan cara kalian sendiri, sungai dan danau jauh, tidak pernah keterlihat lagi. Setelah mengatakan itu, Mu Qianji berjalan ke Tang Zichen dan mengaitkan lengan Tang Zichen untuk pergi. Bagaimana Tang Zichen rela membiarkannya pergi begitu saja, tapi Mu Qianji ingin membiarkannya begitu saja, lagi pula tidak seperti ada kebencian yang mendalam. Tang Zichen hanya itu, dia tidak mengganggu kepala sekolah lagi dan berjalan bersama Mu Qianji. Seluruh kepala resimen tercengang di sana tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat kepala sekolah sadar, Mu Qianji dan Tang Zichen sudah pergi. Di mana Tousan jadi men? Resimen itu sibuk bertanya. Bet berkata, Kapten, mereka sudah pergi. Lata menghibur, Kapten, tidak ada rumput di ujung bumi, jadi mengapa mencintai rumput yang dipetik tanpa berbalas? Tidak, aku tidak percaya bahwa Tousan Absolute tidak menyukaiku, dia pasti memiliki kemarahan di dalam hatinya dan membenciku karena baru mengakuinya sekarang, tentunya dia sengaja marah padaku dan menghukumku. Kapten, sepertinya tidak. Apa yang dimiliki Tang Zichen yang sangat disukainya, selain sedikit lebih tampan dariku, Tang Zichen praktis tidak berguna di hadapanku, selama Mu Qian tidak akan pernah buta, tidak mungkin untuk memilih dia. Pada titik ini, Lata ingin mengatakan bahwa Tang Zichen memiliki senjata yang sangat kuat dan bahkan mereka tidak dapat mengalahkan Tang Zichen.
Namun, mereka segera dihentikan oleh Wang Wei dan Bet sehingga Lata tidak mengatakan apa-apa. Bet berbisik, biarkan kepala tenang, jangan mengganggunya lagi. Kepala sekolah, tenanglah, kami akan kembali dulu. Saat ini, Tang Zichen dan Mu Qianji sedang berjalan di jalan. Istriku, mengapa kamu tidak membiarkan aku memukulinya saja? Dengan kekuatan cermin tungku surgawiku, aku pasti bisa membuatnya melepaskan kulitnya. Lupakan saja, aku sudah menamparnya 2 kali, lagi pula dia baik padaku sebelumnya, meskipun dia tidak bisa menjadi teman sekarang, tetapi jika kamu bisa, jangan berubah menjadi musuh. Baiklah, aku akan mendengarkanmu kali ini. Jadi sekarang kita keluar dari kelompok tentara bayarannya, kemana kita akan pergi? Tentu saja, kita terus pergi ke Xiuhai, kita perlu menemukan ikan iblis 7 warna. Aku sudah tahu keluarga mana yang mengeluarkan misi ini. Ketika kita menemukan ikan iblis 7 warna, kita akan mengambil iblis 7 warna. Pancing keluarga itu untuk mengumpulkan hadiah pencarian. Ngomong-ngomong, kita juga bisa melihat apakah ada beberapa binatang ajaib berharga lainnya di Xiuhai. Bagus, agar hadiahnya masih bisa dibagi sedikit. Tang Zichen dan Mu Qianji, setelah beristirahat semalaman, melanjutkan perjalanan ke Laut Xiuhai. Akhirnya, 10 hari kemudian, mereka tiba di tepi Laut Xiu yang legendaris. Mu Qianji berkata, ada banyak orang yang mencari orang jenius atau sekadar berlatih di Laut Xiu. Dari laut pertama hingga laut keempat, kita harus berhati-hati. Bagus. Menerkam. Tang Zichen dan Mu Qianji bergegas ke dasar laut-laut Xiu, dan di mana mereka sekarang hanyalah tepi Laut Xiu. Mereka tidak berani masuk lebih dalam lagi ke Laut Xiu. Namun, ikan iblis 7 warna itu tidak mudah ditemukan, dan jika begitu mudah ditemukan itu tidak akan langka. Oleh karena itu, Tang Zichen dan Mu Qianji hanya bisa terus mencari di dasar laut, dan itu hanya masalah keberuntungan. Namun, ada banyak setan laut yang kuat di dasar Laut Xiuhai. Begitu Tang Zichen dan Mu Qianji memasuki laut, mereka bertemu dengan demon laut kelas 8 hijau. Itu adalah setan laut dengan ribuan tangan, masing-masing tangan memegang pisau dan garpu. Sungguh iblis laut yang menjijikkan. Tang Zichen mendengus dingin. Sialan manusia, ini wilayah 1000 tanganku, berani datang ke tempatku untuk mati. Setan laut menggeram. Tang Zichen menyeringai, kamu benar-benar bisa berbicara manusia, aku memberimu kesempatan untuk hidup sekarang, beritahu aku di mana ada ikan iblis 7 warna, jika kamu memberitahuku aku akan menyelamatkan hidupmu. Manusia yang konyol, dan kamu masih cukup tertipu untuk datang ke Xiuhai untuk menemukan ikan iblis 7 warna, kenapa kamu tidak mati saja? Yo, kamu cukup pandai mengutuk. Mu Qianji berkata, mengapa kamu perlu berbicara begitu banyak omong kosong dengannya, bunuh dia. Lihat pedangnya. Pedang terbang Tang Zichen dikorbankan sekaligus menebas monster 1000 tangan, tentu saja, Tang Zichen tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun, itu hanya serangan acak, lagi pula, Green Grade 8, yang merupakan tahap ke-8 dari harmoni spiritual. Boom! Tang Zichen meledakkan monster bertangan 1000 ke dasar laut dengan satu pukulan. Monster bertangan 1000 itu sebenarnya tidak dihancurkan oleh pedang terbang Tang Zichen dalam satu pukulan. Armor bersisiknya sebenarnya sangat keras, pedang terbang superior kelas menengahku bahkan tidak bisa memotongnya. 1000 Jie, kejar dia dan lepas baju besi bersisiknya, itu adalah bahan yang sempurna untuk membuat pedang terbang. Sejauh yang aku tahu, bahan untuk membuat pedang terbang tidak begitu mudah ditemukan, jika tidak pedang terbang tidak akan begitu berharga. Saat itu tuanku untuk mengambil senjata ajaib yang dimiliki tuanku kalah dari alam fana, dia rela menghabiskan kultivasinya untuk turun ke alam bawah dan mengambil senjata ajaib itu. Segera setelah kami memasuki lautan kultivasi, kami menemukan bahan yang dapat digunakan untuk membuat pedang terbang. Mu Qianji ragu apakah dia benar-benar seberuntung itu. Ribuan Jie, monster bertangan 1000 barusan, bahkan pedang terbang superior menengahku tidak terpotong, armornya jika bukan bahan yang bagus untuk menyempurnakan senjata sihir, aku hidup membangun orang. Persetan.
Mu Qianji melirik Tang Zichen, lalu dengan cepat mengejarnya ke dasar laut. Kesempatan seperti ini terlalu sulit ditemukan. Tang Zichen berkata, jika kamu menangkap monster tangan 1000 itu, kamu dapat membuat setidaknya 3 pedang terbang. Kamu bahkan tidak bisa memotong tubuhnya dengan senjata sihir tingkat menengahmu. Apakah itu berarti armornya bisa membuat senjata sihir tingkat menengah? Itu belum tentu benar, aku hanya pada level 1 secara acak, aku tidak sepenuhnya mengerahkan kekuatan senjata sihir tingkat menengah. Jika aku mengerahkan kekuatan penuhku dan masih tidak bisa memotongnya, itulah satu-satunya cara yang bisa kulakukan. Benar-benar membuat senjata sihir tingkat menengah atau lebih tinggi. Tapi saya tidak berpikir penyembuhan spiritual peringkat 8 si Demon akan memiliki baju besi yang kuat, tetapi untuk dapat membuat pedang terbang inferior primer itu cukup untuk dapat melelang selusin batu roh peringkat 5. Tang Zichen dan Mu Qianji mengejar ke dasar laut. Namun, kehilangan monster laut yang baru saja ada di sana. Itu berlari sangat cepat. Sementara Tang Zichen dan Mu Qianji bertanya-tanya kemana monster tangan 1000 itu pergi, di laut di depan, barisan 5 orang menginjak pedang terbang mereka dan terbang dengan tergesa-gesa di atas dasar laut. Saat kelima orang itu melihat Tang Zichen dan Mu Qianji, mereka langsung berhenti. Ketika Tang Zichen melihat kelima orang ini, dia benar-benar terkejut di dalam. Karena di antara kelima orang ini, salah satunya seorang pria paruh baya. Sebenarnya adalah pria kuat yang out of the box, meskipun Tang Zichen sudah sering mendengar 3 kata out of the box selama periode waktu ini, tetapi itu adalah pertama kalinya dia benar-benar melihat orang kuat out of the box. Begitu dia melihat orang kuat out of the box, perasaan itu benar-benar berbeda. Tang Zichen langsung merasa bahwa dia seperti ayam yang lemah di depan orang kuat yang out of the box. Perasaan itu tak terlukiskan, mata orang kuat yang out of the box menyapu sekilas di Tang Zichen, dan seluruh tubuh Tang Zichen menjadi dingin. Perasaan Mu Qianji mirip dengan perasaan Tang Zichen. Selain itu, 4 orang lainnya semuanya berada di tingkat Yuanying, pada tingkat Yuanying ke-4, ke-5, ke-7, dan ke-8. Di antara mereka, 2 orang di tingkat ke-4 dan ke-5 Yuanying diperkirakan tidak lebih tua dari Mu Qianji, yang satu adalah seorang pemuda dan yang lainnya seorang gadis muda. Orang yang berada di tahap ke-7 dari tahap Yuanying bertanya, "Hei kalian berdua, apakah kalian melihat setan laut dengan lengan di sekujur tubuhnya?" Tang Zichen terkejut, dan Nimai juga sedang mencari monster bertangan 1000. Cepat katakan, apakah kamu sudah menemukannya? Mu Qianji sibuk menggelengkan kepalanya, kami sedang mencari ikan iblis 7 warna, kami baru saja memasuki laut. Kau yakin belum melihatnya? Benar-benar tidak. Maafkan kamu karena tidak berani berbohong. Pria tingkat ke-5 Yuanying itu mendengus, matanya tinggi, dan sepertinya orang ini bukan orang kecil, memandang Tang Zichen dan Mu Qianji dengan sangat rendah. Namun, kecantikan Mu Qianji membuat pemuda tahap ke-5 Yuanying itu melihat beberapa kali lagi. Pergi terus kejar. Pria kuat di luar tubuh. Pada saat itu, pemuda di tahap ke-5 dari tahap Yuanying berkata, Paman 8, mengapa kita tidak membiarkan keduanya ikut dengan kita? Mengapa kita harus membiarkan mereka ikut dengan kita? Paman 8, bagaimana jika mereka menipu kita? Selain itu, monster tangan 1000 barusan dianggap sebagai harta yang berat. Baju besinya, bawa kembali ke pelatih senjata utama keluarga kita dan buatlah, itu sangat mungkin untuk membuat senjata menengah ke bawah, pedang terbang kelas. Jadi, siapa yang bisa mendapatkannya juga tergantung keberuntungannya. Jika keduanya, mereka beruntung, kita juga bisa menggunakan keberuntungan mereka. Itu masuk akal. Pria kuat di sisi lain, yang keluar dari panggung trik, memandang tinggi dan perkasa ke arah Tang Zichen dan Mu Qianji dan berkata, kalau begitu, kalian ikut dengan kami sampai kami menemukan monster bertangan 1000. Jangan khawatir, selama Anda jujur ikut dengan kami dan membantu kami membuka mata untuk menemukannya, kami tidak akan menyakiti hidup Anda. Pada saat ini, pemuda yang baru saja berada di tahap ke-5 dari tahap Yuanying memandang Mu Qianji dengan senyum konspirasi di matanya.
Apa yang disebut menggunakan keberuntungan Tang Zichen dan Mu Qianji tidak lebih dari alasan muluk dan tujuan sebenarnya jelas bukan itu. Tang Zichen melihat tatapan pemuda itu dan merasa tidak enak. Tang Zichen dengan sibuk berkata, "Senior, keberuntungan kami terlalu buruk, Anda tidak perlu menggunakan keberuntungan kami." Faktanya, keberuntungan Tang Zichen tidak buruk, jika tidak, dia tidak akan bertemu monster bertangan 1000, semuanya baik-baik saja. Hal-hal terjadi pada orang-orang dengan nasib buruk, tidak hanya pembudidaya abadi, tetapi juga manusia di alam fana. Pria di luar tubuh mendengus, apakah saya perlu mengatakannya 2 kali? Saya akan membiarkan Anda pergi dengan saya. Tang Zichen sangat berapi-api. Namun, tidak ada gunanya Tang Zichen menjadi sangat berapi-api di hadapan orang kuat di tahap peninggian. Diperkirakan bahwa Tang Zichen tidak pernah menghadapi api seperti itu sejak dia datang ke alam roh sampai sekarang. Terutama karena dia dulu sombong, sekarang dia tiba-tiba sangat frustrasi, dia benar-benar tidak tahan lagi. Mu Qianji berkata, "Senior tercerahkan, kami hanya mencari ikan ajaib 7 warna." Pada saat itu, pemuda tahap kelima Yuanying itu mendengus, "Jika kamu mengoceh lagi, bunuh orang ini." Setelah mengatakan itu, dia menunjuk Tang Zichen. Tubuh Mu Qianji bergetar, tidak berani berbicara lagi. Hati Tang Zichen menyimpan api, kelompok orang ini sama sekali tidak menganggap serius Tang Zichen, dan jika mereka bersujud kepada mereka sekarang, mereka hanya akan mati dengan cepat. Sayang sekali mereka tidak membawa Tang Huan, jika tidak, sebuah distrik di luar panggung kotak bibi itu akan meremasnya seperti semut. "Cepat pergi." Pemuda tahap kelima Yuanying itu meraung, meringkuk. Meskipun Tang Zichen menyimpan api, dia harus mengikuti mereka. Pemuda tingkat kelima Yuanying itu melirik Mu Qianji yang anggun dan anggun, mulutnya menggelap seolah mengatakan tidak ada jalan keluar dariku. Adapun Tang Zichen, dia sama sekali tidak memperlakukannya sebagai manusia. Perasaan tidak diperlakukan sebagai manusia ini, Tang Zichen sangat jelas ketika Tang Zichen sombong di sekte awan terbang, dia mungkin memberi orang perasaan ini juga. Karena itu, Tang Zichen terpaksa mengikuti 5 orang yang terbang di Laut Siu, mencari monster bertangan 1000 di mana-mana. Monster bertangan 1000 juga sangat kuat, telah dipotong oleh pedang Tang Zichen, tapi masih bisa lari tanpa jejak. Kelompok orang ini, juga berpengetahuan luas, benar-benar tahu bahwa baju besi monster tangan 1000 itu dapat menyempurnakan pedang terbang, tetapi sayang sekali Tang Zichen awalnya ingin mendapatkannya, dan sekarang Tang Zichen tidak memiliki keinginan untuk memikirkan 1000 itu, 100 monster, dan hanya ingin meninggalkan kelompok orang ini secepat mungkin. Tidak lama setelah terbang, pemuda tingkat kelima Yuanying itu terbang ke sisi Mu Qianji dan ingin berbicara dengannya. "Siapa namamu?" "Tidak menelepon untuk apapun," kata Mu Qianji dengan dingin. "Yoho, beraninya kamu begitu menarik di depanku, jangan berpikir aku akan terus mengecewakanmu hanya karena kamu seorang gadis cantik. Namaku Ningbing, bagaimana denganmu? Cepat katakan, siapa namamu?" Pemuda tingkat kelima Yuanying itu terus mendekati Mu Qianji. Tang Zichen segera terbang, memeluk Mu Qianji dan berkata, "Maaf, istri saya tertutup dan tidak suka berbicara, tolong jangan ganggu dia." "Apa istrimu?" Pria muda bernama Ningbing mengerutkan kening dan berkata lagi, "Kupikir kalian kakak dan adik, tapi ternyata kalian suami istri, sungguh menyebalkan." Ningbing memandang Mu Qianji dengan sedikit penyesalan, dia berpikir bahwa seorang wanita yang terlihat sangat muda seharusnya masih murni, kali ini dia beruntung dan bertemu dengan kecantikan yang murni tetapi ternyata begitu. "Baiklah, sekarang aku akan memintamu untuk menjawab, siapa namamu?" Nada pemuda itu tidak begitu baik lagi. Tang Zichen berkata, "Nama saya Tang Zichen." "Apakah aku bertanya padamu?" teriak Ningbing. Dia bertanya tentang Mu Qianji, tetapi Tang Zichen datang untuk menjawab, jelas mempermainkannya. Tang Zichen hampir tidak tahan, jika dia tidak tahan lagi, Tang Zichen tidak keberatan memotongnya sampai mati dan kemudian melarikan diri dengan Mu Qianji.
Hanya saja Tang Zichen tidak yakin apakah pedang terbangnya, yang bisa membawa dua orang untuk melarikan diri, bisa lebih cepat daripada pria kuat yang keluar dari tubuh itu. Karena terobsesi dengan hal inilah Tang Zichen bertahan sampai sekarang. Mu Qianji sepertinya telah melihat hati Tang Zichen dan sibuk memegang tangan Tang Zichen, menyuruh Tang Zichen untuk tenang terlebih dahulu. Mu Qianji berkata, "Namaku Mu Qianji, apa tidak apa-apa sekarang?" Mu Qianji, ya, namanya cukup aneh tapi aku menyukainya. Tang Zichen berkata, "Wanitaku, bukan giliranmu untuk menyukainya." Pria bernama Ningbing sangat marah, "Nak, jangan mencari kematian, apakah kamu ingin tahu tentang apa yang ingin aku lakukan? Maka aku akan memberitahumu dengan jelas sekarang, aku ingin tidur dengan istrimu, bagaimana dengan itu?" Kamu sedang mencari kematian. Tang Zichen hendak menawarkan pedang terbangnya dan memenggal kepala pemuda tahap kelima Yuanying ini. Pada saat itu, Qi yang kuat datang dan sebuah suara berkata, "Bing kecil, perhatikan dampaknya." Pria di luar tubuh terbang. Tang Zichen saat ini sedang mengamuk saat ini. Pria luar tubuh itu memandang Tang Zichen dan berkata, "Apa yang kamu inginkan? Menurutmu apa yang dapat kamu lakukan hanya dengan harmoni spiritual peringkat kelima? Membunuh keponakanku." Tang Zichen mengamuk, "Bukankah dia pantas mati? Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan?" Pria kuat di panggung luar tubuh mendengus, "Istrimu memang cantik, keponakanku suka dan ingin bercinta, apa salahnya? Dia bisa membunuhmu jika dia mau, tapi apa gunanya bermain dengan istri Anda?" Api di dalam Tang Zichen sudah akan meletus seperti gunung berapi. Mu Qianji mengirimkan pesan, "Sekarang dia tepat di depan kita, dengan momentumnya terkunci pada kita, kita bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan pedang terbang kita." Tang Zichen juga mengerti bahwa sekarang bukanlah waktu terbaik. Pria kuat di tahap peninggian meremehkan, "Nak, dunia kultivasi bukan tempatmu untuk berkeliaran seperti ini. Jika dia pintar, dia akan mengambil inisiatif untuk menawarkan istrinya kepada pria yang kuat karena akan lebih bermanfaat bagi Anda. Baiklah, teruslah mencari monster bertangan 1000, jika Anda menunda masalah penting saya tidak akan mengampuni Anda." Setelah mengatakan itu, orang kuat di tahap peninggian terus terbang ke depan, tidak peduli lagi dengan Tang Zichen, dan kekuatan penindas di tubuh Tang Zichen menghilang. Pemuda bernama Ningbing mencibir, "Bahkan kamu berani melawanku, kamu benar-benar tidak memiliki diri. Ukur kekuatan Anda." Tang Zichen, "Sekarang saya secara resmi memberitahu Anda bahwa Anda dan Mu Qianji ini, secara resmi membubarkan kemitraan abadi Anda. Dan Anda, Mu Qianji, saya juga secara resmi memberitahu Anda bahwa mulai saat ini dan seterusnya Anda adalah milik Ningbing, saya mitra kultivasi abadi sementara." Tang Zichen sangat marah, sungguh keinginan mati. Tang Zichen tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Tang Zichen dengan cepat menawarkan pedang terbangnya dan cermin tungku surgawi sebelum kekuatan pembangkit tenaga panggung peninggian di depannya terkunci padanya. Cahaya hijau dari Heavenly Furnace Mirror langsung menyebabkan Ningbing melepaskan kulitnya. Pada saat yang sama, pedang terbang Tang Zichen menebas. Ningbing menjerit saat Tang Zichen menyerang terlalu cepat dan tanpa peringatan, sehingga pedang terbang Tang Zichen memotong dari atas kepala Ningbing, memotong kepalanya, bersama dengan bayinya, menjadi dua. Cepat lari. Tang Zichen menarik Mu Qianji dan mengendarai pedang terbang dengan sekuat tenaga, melarikan diri dengan cepat. Orang kuat panggung agung terbang ke depan, serta 3 orang kuat Yuanying lainnya, berbalik ketika mereka mendengar teriakan, tapi sayangnya, sudah terlambat. Ningbing sudah mati, mayat dan Yuanying pada saat bersamaan. Bing kecil, Bing Sao, Ningbing. Orang kuat di luar tubuh itu, serta gadis Yuanying tahap keempat itu, semuanya menjerit tidak percaya saat mereka melihat tubuh Ningbing tiba-tiba terbelah menjadi dua, mengambang tak berdaya di air. Pada saat ini, Tang Zichen dan Mu Qianji melarikan diri saat mereka menginjak pedang terbang mereka. Orang kuat panggung agung berkedip, melihat tubuh yang telah terbelah menjadi dua bagian, tidak tahu bagian mana yang harus dilalui.
Orang kuat yang keluar dari tubuh melihat bayi yang mati itu lagi, masih tersangkut di korteks cerebral, dan tidak dapat melepaskan diri dari tubuh pada waktunya. Kejar! Orang kuat yang keluar dari tubuh itu berteriak histeris, lalu dengan cepat mengejar Tang Zichen dan yang lainnya ke arah mereka melarikan diri. Namun, kecepatan Tang Zichen sangat cepat sehingga di luar dugaan mereka. Pada saat ini, Tang Zichen melakukan pelarian tercepat dalam hidupnya. Zichen, bisakah kita melarikan diri? Jika kita tidak bisa melarikan diri, maka kita akan jatuh di sini hari ini. Mu Qianji berkata dengan penuh kekhawatiran. Setidaknya 30 detik telah berlalu sekarang dan mereka belum menyusul, yang berarti kecepatan kita tidak akan terlalu lambat. Bagaimanapun juga kita hanya bisa mencoba untuk berjuang keluar, semoga Tuhan memberkati kita. Mu Qianji berdiri di belakang Tang Zichen. Saat ini dia tidak bisa melakukan apa-apa selain memegang erat pinggang Tang Zichen. Itu terbang selama beberapa puluh detik lagi. Zichen, cepatlah, aku merasakan kekuatan yang menindas dari belakang. Mu Qianji tiba-tiba berkata. Yah, aku juga sudah merasakannya. Hek, sepertinya kecepatan orang yang keluar dari tubuh itu masih sedikit lebih cepat dariku. Dengan kecepatan ini, kita akan benar-benar terjebak dalam waktu sekitar 3 menit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tang Zichen berkata, 1000 ekstrim ketika Anda berada di alam fana, apakah Anda tahu kung nafas kura-kura? Itu akan, tapi apakah seni bela diri dari alam fana masih berguna di sini? Ini hanya pertaruhan, aku memiliki peluang yang lebih baik untuk menghindarinya, dan aku akan mencocokkan energi peri untuk berlindung. Bagus. Detik berikutnya, Tang Zichen dan Mu Qianji sama-sama menggunakan turtle breath mereka dan bersembunyi di semak karang di bawah laut. Tubuh mereka, seperti orang mati, tidak memiliki kehidupan. Hampir seketika, pria kuat panggung di belakang itu menyusul mereka. Hanya saja, pria kuat panggung luar tubuh itu tiba-tiba berhenti ketika dia menyusul ke sini. Aneh, mengapa mereka tiba-tiba menghilang? Pria kuat itu mengerutkan kening. Orang kuat tahap peninggian ragu-ragu, dan pada akhirnya, dia tidak mengejar ke depan, tetapi memperluas sense spiritualnya untuk memindai dasar laut dari laut ini untuk melihat apakah ada yang bersembunyi. Sayangnya, Tang Zichen dan Mu Qianji memiliki 6 indera mereka yang tertutup saat ini, dan tidak bisa merasakan pemindaian orang kuat di luar tubuh itu sama sekali. Setelah mencapai tahap peninggian, sense spiritual dapat keluar dari tubuh dan melakukan pemindaian sense spiritual, dan bahkan Bak tidak dapat melarikan diri dari tempat yang sedang dipindai. Hanya saja, cakupan pemindaiannya besar atau kecil tergantung pada kekuatannya. Orang kuat di luar tubuh yang sedang memindai secara spiritual saat ini memiliki jangkauan sekitar 10 meter dalam pemindaian indera spiritualnya. Itulah mengapa pembangkit tenaga listrik di luar tubuh ini tidak melihat Tang Zichen sekaligus, tetapi jangkauan pemindaiannya sudah secara bertahap bergerak mendekati tempat persembunyian Tang Zichen, dan diperkirakan dalam waktu kurang dari 1 menit terumbu karang tempat persembunyian Tang Zichen dan Mu Qianji akan dipindai dengan jelas. Tang Zichen dan Mu Qianji bersembunyi di terumbu karang, mereka saling berhadapan, mereka tidak dapat berbicara, mereka hanya dapat berkomunikasi dengan mata mereka. Tampaknya ada urgensi di mata mereka karena Mu Qianji merasa seolah-olah itu tidak cukup aman. Karena dia telah menutup 6 inderanya, Tang Zichen tidak tahu apa yang terjadi di luar terumbu karang, apalagi jika pembangkit tenaga listrik panggung yang keluar dari tubuh itu mengejar ke depan. Pada saat ini, di luar terumbu karang, 3 orang kuat Yuanying menyusul di belakangnya, salah satunya membawa mayat Ming Bing bersamanya. Mereka bertiga melihat bahwa orang kuat tahap peninggian tidak mengejar ke depan, dan sibuk bertanya, Paman 8, mengapa kamu tidak mengejar? Di mana kedua bajingan itu? Diam, aku kehilangan bau mereka ketika aku mengejar mereka di sini. Aku curiga mereka tidak berlari ke depan, tetapi menggunakan beberapa metode rahasia untuk bersembunyi di sini. Aku memindai dengan indera spiritualku. Paman ke-8, kita harus menemukan mereka, dan memotongnya menjadi beberapa bagian untuk membalaskan dendam Bing Sao.
Wanita tingkat keempat Yuanying itu berkata, sepertinya dia adalah pelayan pribadi Ningbing. Pada saat ini, Mu Qiancheng mengedipkan mata pada Tang Zichen. Tang Zichen, melalui celah di terumbu karang, melihat bahwa salah satu dari mereka, pria di tahap ketujuh dari tahap Yuanying, juga membantu pencarian, dan saat ini, dia akan menemukan tempat di mana Tang Zichen bersembunyi. Sial, itu belum hilang. Tang Zichen menggigit giginya. Karena itu yang terjadi, Tang Zichen tidak punya pilihan selain mengambil kesempatan untuk membantai yang lain dan kemudian melanjutkan pelariannya. Tang Zichen langsung melompat keluar dari terumbu karang, tangan kiri Tang Zichen menawarkan cermin tungku surgawi dan tangan kanannya memegang pedang terbang. Saat ini, waktu sangat mendesak, waktu pembunuhan Tang Zichen terlalu singkat dan terlalu singkat. Jika dia ingin membunuh pria tahap ketujuh Yuanying ini, dia harus terlebih dahulu menggunakan cermin tungku surgawi untuk membuat lawannya kehilangan banyak kekuatan, dan kemudian ditebas dengan pedang pada saat yang sama. Tapi masalahnya adalah 7 pedang Sura Tang Zichen tidak diluncurkan begitu cepat. 2 pedang digabungkan. Mu Qianji tiba-tiba mengingatkan Tang Zichen. Tang Zichen langsung bereaksi dan segera menggunakan 2 pedang dalam satu pikiran, menyorotkan cermin tungku surgawi di tangan kirinya ke arah pria tahap ketujuh Yuanying itu, sementara tangan kanannya secara bersamaan menerapkan pedang ketujuh Sura, sehingga dia dapat memastikan kecepatan tercepat untuk membunuh tahap ketujuh Yuanying itu. Detik berikutnya, pria tahap ketujuh Yuanying itu tiba-tiba berteriak ketika dia dibalik oleh Tang Zichen, yang berada di terumbu karang, dan bersinar dengan cermin tungku surgawi. Pria tingkat ketujuh Yuanying itu berteriak paman ke-8. Tidak jauh dari situ, pembangkit tenaga listrik panggung yang keluar dari tubuh itu mendengar berita itu dan langsung membunuh. Tang Zichen dalam bahaya. Namun, tujuan Tang Zichen adalah untuk membunuh pria tahap ketujuh Yuanying ini, dan saat ini hanya cermin tungku surgawi yang telah melukainya dengan parah. Bagaimana mungkin Tang Zichen rela melarikan diri seperti ini? Namun, untungnya, tangan kanan Tang Zichen secara bersamaan menerapkan pedang ketujuh Sura, dan pada saat ini, pedang ketujuh juga telah terbentuk. Pria tahap ketujuh Yuanying yang mencoba menawarkan pedang terbangnya untuk melawan Tang Zichen, tiba-tiba merasakan serangan kuat datang dari atas kepalanya, dan melihat ke atas. Pria tahap ketujuh Yuanying sangat ketakutan sehingga sudah terlambat untuk mengelak dan dia hanya bisa segera melepaskan Yuanying dari tubuhnya. Puff! Segera setelah Yuanyingnya terlepas dari tubuhnya, Sura Seven Blade Tang Zichen telah menebas mematahkan kepalanya dan membelah tubuhnya menjadi 2 dengan 1 tebasan. Untungnya, bayinya bisa keluar dari tubuhnya tepat waktu, jika tidak, seperti Ningbing sebelumnya, tubuh dan bayinya pasti akan dipenggal bersama. Tang Zichen tertekan, bayinya tidak mati, apa gunanya membunuh tubuhnya, dan saat ini, pria kuat yang keluar dari tubuh itu akan membunuhnya. Tang Zichen tidak memiliki kesempatan untuk membunuh bayinya. Tepat ketika Tang Zichen tertekan, puff! Dengan kilatan bayangan pedang, bayi itu, yang baru saja melepaskan tubuhnya, ditebas di samping oleh seseorang, itu adalah Mu Qianji. Tang Zichen senang melihat Mu Qianji membantai bayi lelaki itu. Tang Zichen hanya tertekan karena dia tidak bisa membunuh bayinya, tetapi saat berikutnya Mu Qianji membantai bayinya. Mereka benar-benar memiliki pemahaman diam-diam antara kedua pasangan, mereka bekerja sama dengan mulus. Melarikan diri, Mu Qianji memeluk Tang Zichen. Sekali lagi Tang Zichen dengan cepat mengarahkan pedang terbangnya untuk melarikan diri. Dan di belakangnya, terdengar teriakan marah dari pembangkit tenaga listrik di luar tubuh itu, mati. Tang Zichen dan Mu Qianji belum kabur jauh ketika mereka tiba-tiba merasakan ki seperti meteor datang dari belakang. Swoosh, puff. Kekuatan ki itu langsung meledak ke punggung Mu Qianji, dan Mu Qianji tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya dengan cepat menguras kehidupan, dan dia takut pada saat itu, jika dia tidak segera menyingkirkan bayinya, bayinya juga akan mati bersama. Qianji! Teriak Tang Zichen, segera energi abadi melintas ke tubuh Mu Qianji, dan vitalitas Mu Qianji yang terkuras dengan cepat juga segera mereda.
Namun, ini menunda gerakan pedang terbang Tang Zichen, dan pembangkit tenaga listrik tahap peninggian yang mengejarnya sudah sangat dekat, hanya beberapa ribu meter jauhnya. Cepat pergi. Mu Qianji berteriak dengan mulut memuntahkan darah. Setelah berteriak, darah yang keluar dari mulutnya menodai pakaian di punggung Tang Zichen menjadi merah. Tang Zichen tidak punya waktu untuk melihat bagaimana keadaan Mu Qianji. Hanya ada satu cara untuk mati jika dia tidak melarikan diri saat ini. Di belakangnya terdengar teriakan dua bayi laki-laki dan perempuan lainnya, Tuo Sao. Ning Tuo. Pria tahap ketujuh Yuanying bernama Ning Tuo benar-benar mati. Tang Zichen menggerakkan pedang terbangnya dan bergegas ke depan di dalam air, dan tidak jauh di belakangnya, pria panggung peninggian penuh amarah dan dalam pengejaran. Dia berada di tahap peninggian, membawa beberapa junior keluarga bersamanya untuk berlatih di Laut Siu, dan sebagai hasilnya, dua dari mereka telah terbunuh. Tuhan, jika tersiar kabar tentang ini, bagaimanapun, jika dia melakukannya jika tidak menangkap pembunuhnya hari ini, dia sudah tidak punya wajah untuk kembali ke keluarganya. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak peduli dengan mayat Ning Tuo yang baru saja terbunuh, dia akan mengejar Tang Zichen dan Mu Qianji terlebih dahulu. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa pedang terbang Tang Zichen sebenarnya tidak lebih lambat darinya. Pusat kekuatan luar tubuh ini telah menyadari bahwa pedang terbang di bawah kaki Tang Zichen adalah senjata sihir superior kelas menengah dalam 10 tahun, jika tidak, dia tidak akan bisa membunuh kedua keponakannya. Jika aku tidak menangkapmu, aku, Ningqi, akan bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Pria tahap peninggian itu mengertakkan gigi dan menatap Tang Zichen dan Mu Qianji, yang berada ribuan meter di depannya, lalu, dengan membalik tangannya, dia mengeluarkan pedang terbang lainnya. Pergi, bunuh. Swoosh! Pedang terbang, didorong oleh pria tahap peninggian ini, memecahkan permukaan air, dan seperti meteor, pedang itu melesat ke arah Tang Zichen Mu Qianji, yang berada ribuan meter di depannya. Bersambung.